Ya, salam saudara-saudaraku yang kasih. Hari ini kita ada di Sapulu Samosir, tepatnya di Samosir Kotex, yang pada hari ini saya ingin menyampaikan sebuah kebenaran dengan tema tetaplah fokus, jangan goyah. Nah, ini adalah sebuah tema yang dirindukan oleh setiap orang, hamba-hamba Tuhan, supaya jemaat Tuhan, supaya orang-orang percaya hanya fokus kepada Tuhan, tak tergoyahkan apapun yang terjadi. Firman Tuhan dengan jelas mengatakan dalam 1 Korintus pada pasal yang ke-9 ayat yang ke-26, sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Jadi rahasia keberhasilan daripada seorang petinju adalah perencanaan, sasaran, fokus, ya. Jadi tidak asal sembarang memukul sehingga mendapatkan nilai, dan itu yang harus kita lakukan. Nah, saudara-saudaraku yang kasih, firman Tuhan pada ayat yang ke-26 terus kemudian dilanjutkan pada ayat yang ke-27 dikatakan begini, ya. Aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya. Ya, jadi kita perlu seperti petinju itu, ya, melatih, ya, tubuhnya dengan sedemikian rupa. Harus makanan dijaga, harus stamina dijaga oleh olahraga yang baik, saudara-saudaraku yang kasih, dan itu akan membuat kita mempunyai badan yang bagus, ya. Walaupun itu seringkali tidak mendatangkan suka bagi kita, ya, tapi demi untuk menuju keberhasilan, ya, fokus, maka harus kita mau lakukan itu. Nah, saudara-saudaraku yang kasih, tentu kita bisa melihat apa yang dikatakan di dalam Filipi pada pasal yang ketiga ayat 13 dan 14 begini. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku dan berlari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Jadi saudara-saudaraku yang kasih, fokus lain daripada melatih diri itu pandangan harus ke depan, ya. Melihat visi ke depan, bukan yang ke belakang, ya. Jadi kalau kita kehidupan kita ingin berhasil, saudara-saudaraku yang kasih, kita harus fokus ke depan, bukan ke belakang. Jadi biarkan apapun yang terjadi, pengalaman apapun, sepahit apapun yang di belakang, saudara, itu jangan mengintimidasi kita. Kita tidak bisa, jangan, saudara. Kita harus berupaya, kita bisa, karena kita mengarahkan ke depan, bukan ke belakang, saudara-saudaraku yang kasih, ya. Lalu kemudian kita harus menyadari di dalam 1 Petrus pada pasal yang ke-5 ayat yang ke-8, saudara-saudaraku yang kasih, di situ dengan jelas dikatakan, ya, siang dan malam iblis itu terus berkeliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya, ya. Jadi iblis itu kita harus sadari, dia tidak membiarkan kita fokus, dia tidak pernah membiarkan kita bisa konsentrasi dengan baik, sehingga dia juga tidak inginkan kita berhasil, maka dia inginkan kita gagal, merusak kita punya fokus, merusak kita punya konsentrasi, saudara-saudaraku yang kasih. Nah, ini yang harus kita perhatikan, ya. Jadi jika orang percaya sudah hilang konsentrasi dan tidak lagi fokus, maka iblis dengan mudah untuk menjatuhkannya. Nah, saudara-saudaraku, rahasia yang terbaik adalah di dalam Injil Matius pada pasal yang ke-26 ayat yang ke-41 itu mengatakan begini, ya. Ini rahasianya, saudara, ya. Selain daripada kita melatih diri, ya, persiapan dengan baik, olahraga, makan cukup, ya, lalu fokus pandangan ke depan. Sudah perhatikan ayat ini penting sekali sebagai kunci dalam pemberitaan kita. Berjaga-jagalah dan berdoalah
supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Ya, jadi saudara-saudaraku yang kasih, memang kita punya daging ini enaknya, inginnya itu enak-enak, ya toh, tidur bermalas-malas. Saudaraku yang kasih, firman Tuhan mengajarkan kepada kita, jika kita ingin berhasil, jika kita ingin fokus kita menata ke depan itu benar-benar berhasil, saudara, berjaga-jagalah dan berdoalah. Ya, kenapa? Karena dengan berjaga-jaga berdoa, maka dimungkinkan ya kita tidak akan jatuh. Ya, karena bersama dengan Tuhan kita dapat melakukan perkara-perkara yang besar. Ya, tetap fokus dan jangan goyah. Tuhan memberkati. Haleluya, haleluya.